Aku sudah menunggu. Ketika aku bilang aku sudah menunggu, maksudku aku benar-benar sudah menunggu ini keluar. Sejak aku melihat pengumuman bahwa Daily Wire akan menghadapi Islam radikal dengan trailer baru ini. Aku langsung seperti, ayo dong kasih ke aku. Dan trailer itu keluar kemarin, dan aku sengaja menunggu untuk menontonnya, supaya aku bisa menontonnya langsung bersama kalian semua teman-teman. Aku sangat antusias untuk ini. Dan tentu saja, dengan pengumuman baru ini, Daily Wire mendapat banyak kecaman dari para Islamis yang tidak terlalu suka dengan hal ini. Aduh, kasihan banget ya mereka. Tentu saja, mereka berusaha pura-pura tidak ada invasi yang benar-benar terjadi. Dan kita semua tahu kebenarannya. Teman-teman, mending kalian enyah saja. Kalau kalian sedih karena ada orang di luar sana yang membuat film bagus tentang hal-hal gila yang kalian lakukan, kedengarannya itu masalah kalian, bukan masalahku. Pokoknya, selamat datang di Pushback. Aku di sini. Oke, kalian tidak diterima di sini. Siap untuk ini? Kalian diterima. Kalian belum siap untuk ini? Aku juga belum siap. Aku sangat bersemangat. Ayo kita lakukan. Negaramu sangat hina. Kami yang mencintai dan melayani Allah melawan orang-orang Amerika dan Zionis dari bencana sekularisme dan tanah-tanah kekafiran. Ada yang akan mendengarkan Kapten Saunders besok? Prajurit Delta Force yang sudah pensiun dan baru menerbitkan buku. Dia benar-benar kebalikan dari para demonstran yang tidak punya otak itu. Dengan situasi saat ini, apakah Clay Saunders seharusnya diizinkan berada di kampus? Tuan Saunders adalah teman dekat Rektor Friedman. Ini adalah keputusan yang tidak bisa saya langgar. Ada 3 cara Islam akan menaklukkan Barat. Melalui imigrasi, melalui rahim wanita-wanita kita. Dan dengan menggunakan kebebasan negara kita untuk melawan kita. Apakah kalian memperhatikan? Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik. Amerika si setan besar akan jatuh. Kamu adalah kafir. Tubuh wanita tidak suci dan jiwa pria tidak bersih. Apa yang membuat mereka begitu berbahaya? Tujuan mereka bukan di kehidupan ini, melainkan di kehidupan berikutnya. Hei, apa-apaan? Aku punya teman di sini, aku nggak bisa begitu saja pergi. Dengar aku. Menurut hukum, kita tidak bisa lari atau bersembunyi dari apa yang akan datang. Kita harus melawan. Aku akan diberi ganjaran 10.000 kali lipat di kehidupan berikutnya. Saat kau mati, Kau bukan siapa-siapa. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Itulah cara orang Amerika. Yang bisa kukatakan hanyalah tanggal 16 September rasanya tak kunjung tiba. Maksudku, begitu banyak hal yang terjadi di trailer itu. Selain fakta bahwa rasanya seperti aku sedang menonton. Aku tidak tahu. Trailer 22 Jump Street lalu tiba-tiba jadi sangat-sangat serius. Benar-benar membuatku tercengang. Selain fakta bahwa mereka membahas 3 cara Islamisme mencoba mengendalikan Amerika dan mengambil alih, yang menurutku sangat tepat, mereka juga membahas apa yang membuatnya begitu berbahaya. Faktanya, orang-orang ini tidak mencari apapun di dunia ini. Mereka hanya menunggu dunia berikutnya, yang membuat mereka benar-benar gila. Pokoknya teman-teman, aku benar-benar sangat bersemangat untuk film ini. Dan jika kamu masih salah satu dari orang-orang bodoh di luar sana yang percaya pada hal-hal seperti yang dikatakan Mehdi Hasan di sini kan? Jadi, teman-teman, lihat yang satu ini. Sulit untuk menemukan sesuatu yang lebih penuh kebencian, Islamofobik, dan trailer klise daripada yang satu ini. Selain itu, Hollywood telah menolak untuk menceritakan kisah tentang Islam radikal. Apakah Shapiro gila atau hanya memanipulasi? Muslim telah menjadi penjahat utama di Hollywood selama beberapa dekade. Bahkan sebelum peristiwa 11 September. Menarik, bagus untuk diketahui. Siapa yang peduli? Jujur saja, tidak ada yang peduli dengan apa yang dikatakan Meti, karena untuk dia benar-benar berpikir. Untuk benar-benar berpikir bahwa tidak ada dari kita yang bisa melihat bahwa ini adalah hal baik yang sedang terjadi. Sebuah film tentang lawan kegilaan yang sedang berlangsung. Membosankan. Membosankan. Tapi sekali lagi, jika kamu masih salah satu dari orang-orang itu, masih salah satu dari orang-orang yang sebenarnya tidak berpikir bahwa ancamannya nyata, dan mereka pikir itu hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan. Teman-teman, ini adalah video yang sebaiknya kamu tonton selanjutnya. Semacam bukti, bisa dibilang, dari Al-Quran itu sendiri dan segala keajaiban serta kemuliaannya bahwa mereka sebenarnya ya ingin menaklukkan Amerika. Selamat datang di hari pertama dari seri baru yang akan saya buat. Hal-hal yang tidak ingin umat Islam kamu ketahui, yang diperintahkan agama mereka untuk. Ya. Di episode hari ini, saya akan membuktikan bahwa Islam ingin menginvasi negaramu. Islam akan ada di setiap rumah, insya Allah. Seluruh dunia akan menjadi Muslim. Selain dari Muslim yang secara terang-terangan mengakuinya sendiri, kunci untuk memahami invasi Islam berasal dari penaklukan Madinah oleh Muhammad. Itu terjadi dalam 3 tahap yang berbeda, dan jika Anda memahami tahap-tahap tersebut, Anda akan melihatnya terjadi di sekitar Anda di dunia saat ini. Ya, kalian akan melihatnya teman-teman. Apakah kalian siap untuk belajar? Langkah pertama, pemungsi.
Ketika Muhammad dan para pengikutnya menghadapi penganiayaan di Mekah, dia mendapat undangan dari seorang pemimpin di Madinah, seorang non-muslim, untuk datang dan tinggal di Madinah sebagai pengungsi. Jadi Muhammad tentu saja memenuhi undangan itu dan memindahkan banyak muslim ke Madinah. Saat ini, kita melihat hal yang sama di Eropa dan beberapa bagian Amerika Serikat, di mana muslim datang ke perbatasan kita sebagai pengungsi dan diundang masuk oleh para politisi bodoh yang tidak berpikir. Langkah kedua, membangun pengaruh. Setelah di Madinah, Muhammad mulai membangun masjid. Dia mulai menciptakan lingkungan muslim. Dia mulai mengislamkan warga Madinah. Dia menyingkirkan kelompok agama lain dan secara signifikan menambah jumlah umat muslim. Saat ini di barat, Anda melihat hal ini di mana-mana, terutama di tempat-tempat seperti London Timur dan Dearborn, Michigan, di mana ada masjid di setiap sudut jalan yang mengumandangkan azan, mengganggu non-muslim di daerah tersebut. Ada daerah-daerah yang seharusnya tidak dimasuki oleh non-muslim, dan nama bayi laki-laki yang paling umum adalah Muhammad. Langkah ketiga, mengambil alih. Mereka belum sepenuhnya di sini, tapi hampir. Setelah membangun populasi muslim di Madinah, Muhammad akhirnya mengambil alih kekuasaan politik. Selain memegang kekuasaan sendiri, dia juga memastikan untuk menunjuk banyak muslim ke posisi otoritas di seluruh Madinah. Saya kembali menunjuk London dan Dearborn, Michigan sebagai bukti saya karena nama wali kotanya adalah Sadiq Khan dan Abdullah Hamud. Saya yakin warga Michigan yang sudah tua atau nenek dari Inggris tidak akan memilih orang dengan nama-nama seperti itu. Sekarang, beberapa orang dengan IQ rendah atau orang yang menyangkal mungkin akan menyangkal rencana 3 langkah ini. Jadi saya menunjuk Lebanon sebagai bukti saya. Banyak orang tidak tahu bahwa Lebanon dulunya adalah negara mayoritas Kristen Maronit. Tetapi karena migrasi besar-besaran dari pengungsi Palestina yang memiliki banyak anak dalam satu keluarga, sekarang Lebanon menjadi negara yang dipimpin Muslim dengan Hizbullah, sebuah organisasi teroris, sebagai pemerintahannya. Sekarang izinkan saya bertanya sesuatu. Sebagai orang Amerika, saya melihat di tempat-tempat seperti Dearborn, Michigan, keluarga Muslim memiliki sangat banyak anak. Jadi apa yang dilakukan negara saya untuk melawan rencana jelas untuk menaklukkan negara kita melalui perubahan demografi ini? Akan saya beritahu. Kita menggugurkan 1,1 juta bayi setiap tahun. Kita harus melakukan sesuatu. Atau kita akan menjadi seperti Lebanon dan Madinah sebelumnya. Ya, sungguh luar biasa ketika kamu menyadari bahwa alasan mereka tidak ingin kamu mengetahui sejarah adalah karena jika kamu hanya membaca sejarah, kamu akan melihat bahwa ini adalah sebuah rencana. Ini adalah sesuatu yang telah mereka lakukan berulang kali. Dan apa yang dilakukan pemerintahmu? Tidak. Pemerintahmu tidak melakukan banyak hal. Dan itulah mengapa ada entitas di luar sana, seperti perusahaan media besar, yang berusaha sendiri melakukan berbagai hal untuk melawan suara-suara seperti Mehdi yang bilang, kalian cuma penuh prasangka. Bukan. Kalianlah para penyerbu. Kalianlah masalahnya. Sebenarnya kami bukan masalahnya. Kami hanya harus berhenti membuat kalian menjadi masalah. Kita harus berhenti memilih orang-orang yang berpikir bahwa kalian itu baik-baik saja. Kita harus berhenti mendengarkan orang-orang dan media yang membuat kalian terdengar seperti orang-orang moderat. Ya, itu tidak akan berhasil. Dan film seperti ini, film yang benar-benar membahas isu-isu ini apa adanya dan mengingatkan kita bahwa kita harus melawan hal-hal tersebut dan mengingat apa yang sebenarnya mereka rencanakan dan apa yang benar-benar ingin mereka lakukan. Dan ini bukan hanya sekedar kelompok kecil ekstremis pinggiran, tetapi lebih kepada bagaimana orang-orang ini beroperasi. Film seperti ini itu penting, dan inilah masalahnya, sekali lagi, dengan entitas seperti Hollywood, yang alih-alih mencoba mendorong ide-ide untuk membantu menyelamatkan masyarakat, justru ingin mendorong ide-ide seperti mencacati anak-anak kita. Ngomong-ngomong, terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.